Ya, apa kabar rekan-rekan mahasiswa Teknik Informatika UMK? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita dengan materi yang kedua, yaitu tentang analisa kebutuhan sistem. Ya, kalau minggu lalu kita sudah mengetahui bagaimana caranya untuk menjadi seorang analis sistem, kita sudah melakukan analisa masalah serta menentukan solusi dari setiap masalah yang sudah kita identifikasi. Maka minggu ini kita akan mempelajari bagaimana caranya menganalisa kebutuhan dari sistem tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana caranya, kita tahu dulu terdapat dua jenis kebutuhan sistem, yaitu kebutuhan fungsional sistem dan kebutuhan non-fungsional sistem. Kita lihat satu-satu. Untuk kebutuhan fungsional sistem, di sini di tahapan dalam menentukan kebutuhan fungsional sistem, kita akan melakukan dua langkah besar, yaitu yang pertama menentukan user, menentukan pengguna dari sistem kita itu siapa. Jadi siapa saja ini yang akan menggunakan sistem yang akan kita bangun. Dan yang kedua, menentukan setiap user yang sudah tadi kita sebutkan di langkah pertama itu dapat melakukan apa di sistem yang kita bangun. Begitu. Contoh di sini, misalkan kita ambil satu contoh aplikasi yang sudah sangat sering kita pakai tentunya. Nah, di sini ada aplikasi GrabFood. Nah, untuk analisa kebutuhan dari aplikasi GrabFood sendiri, kita lihat dulu yang pertama tadi apa? Menentukan user. Pengguna dari GrabFood kira-kira siapa saja? Siapa saja yang menggunakan GrabFood tersebut? Yang pertama pasti ada konsumen. Yang kedua ada mitra driver, ada mitra toko atau restoran, dan ada admin tentunya. Jadi di sini kita mengidentifikasi, kalau kalian lihat di slide ada 4 user, ada 4 pengguna. Yang pertama user konsumen, user mitra driver, user mitra toko atau restoran, dan user admin. Nah, kalau sudah menentukan usernya siapa saja, maka kita lanjut ke tahapan yang kedua, yaitu setiap user yang tadi itu bisa melakukan apa dengan sistem yang akan kita bangun. Berarti setiap user yang tadi itu di GrabFood bisa apa? Nah, kita lihat untuk konsumen. Konsumen ini bisa melakukan apa di GrabFood? Biasanya kan mereka bisa bikin akun, bisa searching, bisa melakukan order atau pemesanan, dan lain-lain. Itu bisa di list apa saja yang bisa dilakukan oleh user sebagai konsumen. Mitra driver. User mitra driver bisa apa? Oh, buat akun, mengambil order, dan lain-lain. Nah, ini yang bisa dilakukan oleh mitra driver, bisa di list sendiri apa saja yang bisa dilakukan oleh user driver. Mitra toko bisa buat akun, bisa kelola produknya toko sendiri, dan lain sebagainya, bisa di list sendiri. Admin bisa apa? Admin ini pasti bisa melakukan semua. Jadi kelola user, kelola produk, dan lain-lainnya bisa diisi sendiri. Apa saja yang setiap user bisa lakukan dengan sistem GrabFood. Cancel order misalkan, menentukan lokasi, alamat, dan lain-lain. Nah, untuk kebutuhan fungsional tadi, kita pindah ke kebutuhan non-fungsional sekarang ini. Kalau kalian lihat di slide, di sini ada 6 bagian dengan kolom barisnya masing-masing. Kalau kalian lihat di sini, saya menggunakan pieces framework untuk menganalisa kebutuhan non-fungsional system. Nah, pieces framework itu disebut pieces karena dia terdiri atas 6 huruf, P, I, E, C, E, dan S. Setiap huruf dari pieces framework tersebut merepresentasikan apa yang akan dilakukan di tahapan tersebut. Kita lihat yang pertama untuk P, performa sistem. Jadi di tahapan ini kita menganalisa kebutuhan performa sistem seperti apa. Bagaimana kebutuhan performa sistem yang akan kita bangun. Identifikasinya ya software yang akan kita gunakan apa, hardware yang akan kita gunakan apa di dalam membangun sistem tersebut. Software berarti kita melakukan analisa kebutuhan dari bahasa pemrograman yang akan kita pakai apa. PHP atau Java atau VB atau apa, terserah. Database yang akan kita gunakan apa. Di sini juga harus kita tentukan di awal. Misalkan mau pakai framework, silahkan disebutkan frameworknya apa.
berbasis apa, mau website, desktop, atau Android, atau iOS, silahkan diidentifikasikan di tahap performa tersebut. Hardware, kebutuhan hardware, berarti perangkat kerasnya, kira-kira memori yang akan digunakan berapa, prosesornya berapa, bandwidth-nya berapa, silahkan diidentifikasi di tahap performa tersebut. Jadi dengan software dan hardware seperti itu, performa sistem yang mau kita capai itu seperti apa. I, untuk information, huruf I untuk information, informasi. Jadi kalau berbicara tentang informasi, berarti kita berbicara tentang data. Data diolah menjadi informasi. Data apa saja yang kita butuhkan dan bagaimana aliran datanya tersebut. Misalkan data apa yang dibutuhkan untuk membangun tadi, GrabFood. Data konsumen, data driver, data toko, data produk, data restoran, dan lain sebagainya. Data transaksi, itu semua disebutkan, dianalisa di tahap I, information. Analisa kebutuhan non-fungsional di tahap I, information. Semua disebutkan di situ. Dan bagaimana hubungan antara tiap data tersebut. Masih secara garis besarnya kita buat di tahapan information. Nah, kalau contoh yang kemarin di masalah yang pertemuan pertama itu sistem informasi kepegawaian, berarti data apa yang dibutuhkan? Data pegawai, data gaji, data bagian dari instansi tersebut, ya silahkan diidentifikasi di tahapan information. E yang pertama, di sini ada dua ya, ekonomik dan efisiensi. Kita lihat yang pertama untuk ekonomik. Ekonomi, kalau berbicara tentang ekonomi berarti berbicara tentang uang. Nilai ekonomi apa yang dapat diperoleh dengan menjalankan sistem ini. Prinsip ekonominya apa? Dengan modal sekecil-kecilnya kita bisa meraih untung yang sebesar-besarnya. Jadi dengan menjalankan sistem yang akan kita bangun, nilai ekonomi apa yang bisa kita capai. Misalkan kalau dengan sistem informasi kepegawaian berarti kita menghemat penggunaan kertas, pembelian kertas jadi berkurang, itu hemat, nilai ekonominya di situ. Kalau untuk GrabFood tadi, nilai ekonomi apa yang dapat diperoleh, baik kita lihat dari sisi mitra, driver misalkan, nilai ekonominya apa? Penghasilannya bertambah, gitu kan? Kalau toko dan restoran, ya pendapatannya juga bisa bertambah. Untuk konsumen, nilai ekonominya apa? Menghemat penggunaan bensin misalkan, tidak perlu ke sana untuk membeli pakai transportasi, tapi sisi ekonominya itu menghemat bensin misalkan, walaupun pakai pulsa ya, tapi pulsa sekarang kan sudah murah, begitu bisa pakai akses wifi internet gratis juga. Kontrol, pengaturan hak akses. Jadi hak akses ini lebih ke level dari sistem tersebut seperti apa. Kayak tadi kita sudah benar menentukan usernya siapa, berarti setiap user tersebut punya hak akses apa terhadap sistem kita, levelnya sebagai apa. Apakah sebagai admin tadi, atau sebagai user biasa, atau sebagai operator, silahkan diidentifikasikan di situ. Yang kedua, efisiensi. Nilai efisiensi apa yang dapat diperoleh dengan menerapkan sistem kita. Kalau berbicara tentang efisiensi, berarti berbicara tentang waktu, kinerja. Jadi kalau tadi ekonomik menghemat uang, kalau efisiensi lebih menghemat waktu. Dengan waktu yang singkat, kita dapat mengerjakan pekerjaan yang banyak misalkan. Jadi kinerjanya meningkat, tapi waktunya bisa lebih singkat, begitu. Service, di sini layanan atau fitur. Jadi di tahapan service kita harus mengidentifikasikan fitur-fitur apa saja yang akan ditampilkan di sistem atau aplikasi yang kita bangun. Nah, seperti itu langkah-langkah yang harus kalian lakukan di tahap analisa kebutuhan non-fungsional jika menggunakan PIECES framework. Nah, kita lihat di sini saya bikin ada beberapa diagram. Kalau kalian lihat di sini ada kolom-kolom dengan beberapa clue-clue yang harus kita isi dalam menganalisa kebutuhan suatu sistem. Jadi misalkan di sini ada masalah, yang paling kiri atas itu ada masalah. Masalah apa yang dihadapi orang? Nah, kita bisa buat nih rincian 3 masalah utamanya mereka apa. Nah, nanti kalau sudah ada masalahnya, solusinya apa?
Jadi solusi untuk tiap masalah tadi bagaimana? Nah, kita turun ke bawah sini. Kalau solusi yang kita tawarkan tadi, apakah sudah ada alternatif yang lain? Jadi, misalkan kayak tadi GrabFood, apakah pesaingnya sudah ada? Oh, pasti ada Gojek kan. Jadi, itu adalah pesaingnya. Nah, di sini di tahapan alternatif yang sudah ada ini kita bisa mempertimbangkan alternatif yang sudah ada tersebut bisa kita jadikan mitra kerja kita apa tidak, rekan kerja kita apa tidak, atau itu malah jadi kompetitor kita. Nah, jadi kalau jadi kompetitor berarti kita juga harus mulai mengukur nih kesuksesan kita dibandingkan kompetitor kita itu apa. Jadi produk atau layanan yang kita buat tersebut punya kunci atau penciri apa yang bisa mengunggul dari kompetitor kita atau pesaing kita tersebut. Nah, itu juga ada hubungannya dengan ini nih, karakteristik. Jadi apa yang membedakan kita dengan pesaing kita? Apa yang membuat kita lebih unggul dari pesaing kita? Jadi penciri kita apa? Nilai value kita apa? Keunggulan kita apa? Begitu. Sehingga bagaimana produk kita bisa mencapai level yang lebih tinggi. Nah, kalau sudah sampai tahap ini, kita juga harus menentukan, kalian lihat paling kanan, itu menentukan customer segment atau target pasar kita. Target pasar kita siapa? Siapa yang akan kita bidik untuk menjadi customer kita, konsumen kita. Jadi target pasar kita siapa? Jadi kita akan buat produk yang sesuai dengan target pasar yang kita bidik begitu. Jadi kalau targetnya anak-anak ya buatlah semua yang sesuai dengan apa yang disukai anak-anak. Targetnya remaja berarti dibuat sesuai dengan yang disukai remaja. Targetnya pemuda, orang dewasa, lansia, silahkan dibuat sesuai dengan target pasar kita. Bisnis, target pasar kita itu orang bisnis, menengah atas, menengah bawah, silahkan dibuat sesuai dengan target pasar kita. Atau yang masih tradisional malah silahkan kita akan buat analisanya sesuai dengan target pasar kita. Nah, setelah itu kita nentukan mitra kita. Kira-kira kita butuh mitra apa enggak? Kerjasama. Jadi menjalin kerjasama dengan mitra kita. Nah, jadi mitranya juga kita bisa gandeng untuk pemasaran misalkan. Jadi menjalin kemitraan untuk biar lebih efektif dalam proses pemasaran. Setelah itu kita juga harus memperhitungkan biaya. Kira-kira ini di sini bilang apa? Berapa biaya tetap dan variabel untuk meluncurkan produk atau layanan Anda? Pertimbangkan biaya pada setiap tahap mulai dari pembuatan situs web, merekrut karyawan, produksi, pemasaran, sampai dialirkan ke konsumen. Jadi semua biaya-biaya tersebut silahkan dirinci di awal. Nah, biaya-biaya ini biasanya menjadi landasan kita dalam menentukan harga dari produk yang kita buat gitu. Nah, aliran pendapatan, sumber uang apa yang akan membutuhkan uang Anda? Bagaimana kita menghasilkan pendapatan? Jadi yang tadi menetapkan harga produknya berapa, sumber pendapatan lain selain dari nilai jual produk kita itu apa? Selain itu juga harus kita rinci di sini. Sehingga apakah itu sekali jual ke klien atau kita buat berlangganan setiap bulan atau setiap tahun, silahkan juga dirinci di sini. Oke, di sini kita juga bisa melakukan selain tadi bikin analisa kebutuhan fungsional dan non fungsional tadi, kita juga bisa mengukur kemampuan kita dengan SWOT analisis. Jadi mengukur kekuatan, strength, mengukur kelemahan, weakness, mengukur opportunities kita, kesempatannya apa, dan threat, hambatan-hambatan yang akan kita temui saat kita menjalankan usaha dan pengembangan sistemnya apa. Jadi misalkan di sini strength ya sama, apa keuntungannya, weakness, kelemahan kita apa, sehingga dengan kelemahan yang sudah kita rinci tersebut, kita bisa mencari solusi untuk menutup kelemahan tersebut. Kesempatan, ada perubahan-perubahan apa dalam teknologi, kebijakan, pola sosial, proses bisnis juga bisa kita taruh di kesempatan tersebut untuk melihat apa saja nanti yang bisa kita lakukan dengan pengembangan sistem kita. Hambatan, threat, apa hambatan untuk pertumbuhan perusahaan kita.
siapa saja pesaing kita. Ini hampir mirip dengan yang tadi di grafik tadi ya. Jadi kalian bisa pakai yang grafik di slide sebelumnya atau menggunakan SWOT analysis ini. Nah, untuk hari ini pekerjaan besar kalian nanti hanya menganalisa kebutuhan fungsional sistem dan kebutuhan non-fungsional sistem dari sistem yang sudah kalian pilih di tiap kelompok. Jadi setiap kelompok yang sudah kemarin di pertemuan kemarin menentukan ide masing-masing, ide untuk dibangunkan sistem masing-masing. Nah, langkah selanjutnya adalah kalian harus bikin analisa kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem yang kalian buat masing-masing. Jadi ini tugasnya seperti ini, buat analisa kebutuhan baik fungsional maupun non-fungsional dari ide masing-masing. Kalau kalian mau bikin diagram matriks yang tadi sama SWOT analisisnya juga tidak apa-apa, malah lebih bagus lagi. Tapi kalau mau yang hanya analisa kebutuhan fungsional dan non-fungsional juga tidak apa-apa. Ya oke, akhir dari perkuliahan kita seperti tadi. Sekarang saya tutup dengan quote of the day. Jadi di sini definisikan masalah dan kebutuhan sistem Anda dengan jelas. Itu adalah cara yang ampuh untuk menyelaraskan tim Anda dan mencapai tujuan Anda. Jangan lupa kita bekerja dalam tim, kalian bekerja kelompok dalam tim. Silahkan, kenapa saya bagi dalam tim juga? Karena nanti saat di dunia kerja kita tidak bisa bekerja sendiri, tapi kita bekerja dalam tim untuk satu proyek besar misalkan ya. Jadi selamat bekerja, selamat menganalisa kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem Anda masing-masing. Kita ketemu lagi nanti minggu depan dengan materi yang baru. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan memberkati.